Selamat pagi semua, selamat pagi Bapak Ibu Guru hebat dan Ananda hebat. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Terkhusus terima kasih kepada Pak Prianto sebagai moderator dan Ibu Endang Susilawati sebagai host di acara pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Ibu Mary sebagai instruktur VCT. Kali ini saya sebagai presenter dan saya ingin membagikan dan juga nanti bisa berbagi bersama apa yang sudah pernah saya lakukan berkaitan dengan pembuatan probiotik. Baik, langsung saja. Perkenalan sudah disampaikan oleh Pak Prianto sebagai moderator tadi. Saya dari SMK Semangat Pagi, guru bahasa Inggris, dan yang saya sampaikan saat ini tidak berkaitan dengan mata pelajaran bahasa Inggris, tapi lebih kepada berbagi pengalaman tentang probiotik. Begitu. Saya akan share screen. Ini materi yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan membuat probiotik. Gitu ya. Semoga tampak jelas. Baik, ini yang sudah saya praktekkan. Berapa kali saya mempraktekkan ini dan saya merasa bahwa cukup berdaya guna, khususnya di musim-musim sekarang, musim pandemi dan juga musim peralihan musim ya. Jadi kadang panas, kadang dingin. Nah, karena saya punya anak-anak, jadi saya sering menggunakan ini begitu. Baik, kita mulai dari apa itu probiotik. Bapak, Ibu, dan Ananda hebat semua pasti sudah tahu probiotik berbeda dengan prebiotik begitu. Kalau probiotik itu istilah yang digunakan pada mikroorganisme hidup yang dapat memberikan efek baik atau kesehatan pada organisme lain atau inangnya. Jadi ada satu proses di mana akan dibuat organisme baru gitu ya. Contohnya pada makanan diet yang mengandung bakteri seperti bakteri asam laktat sebagai mikrob yang paling umum dipakai. Saya ambil definisinya dari Wikipedia. Lanjut. Saya tertarik dengan probiotik yang berbahan dasar alam dan juga yang jelas sangat mudah didapat. Karena probiotik yang lain itu banyak ya, dari kefir itu cukup ekstra untuk bisa memeliharanya, begitu pula dengan yogurt. Tapi kalau yang ini sangat mudah karena kita bisa dapatkan. Ada lemon, madu, jahe, dan kayu manis ini saja opsional, jadi bisa kita pakai, bisa kita skip. Kita akan lihat satu persatu kegunaan dari setiap bahan yang saya pakai. Yang pertama adalah lemon, kandungan vitamin C cukup tinggi dibandingkan dengan jeruk ataupun sejenisnya. Buah lemon meningkatkan sistem pencernaan, membantu fungsi hati, dan membakar lemak perut berlebih sehingga cocok sekali untuk program diet. Oke, good. Yang berikutnya madu. Kita semua tahu bahwa madu punya banyak keunggulan, kelebihan yang kita konsumsi dengan atau tanpa bahan yang lain. Jadi di sini saya kolaborasikan dengan lemon dan jahe. Madu bisa membantu pembesaran arteri di jantung sehingga juga bisa meningkatkan aliran darah ke jantung, mencegah penggumpalan darah yang bisa menyebabkan stroke ataupun gagal jantung atau serangan jantung. Berikutnya jahe. Kita tahu semua bahwa jahe tidak hanya dipakai untuk tambahan bahan masakan sehingga lebih harum lalu menghangatkan, tapi penelitian pun juga menunjukkan bahwa mengkonsumsi 1 gram jahe per hari saja sudah akan mengurangi mual dan muntah pasca operasi.
Jahe pun juga bisa mengurangi rasa mual saat mabuk perjalanan, proses kemoterapi, dan juga gangguan pencernaan. Jahe mengandung senyawa aktif dan bersifat sebagai anti radang. Untuk kayu manis sebagai tambahan bisa dihilangkan karena bahan dasarnya hanya 3 tadi ya. Kayu manis tidak hanya sebagai rempah, tapi ternyata dia mampu menangkal virus dan meningkatkan imun. Itulah kenapa yang kali ini saya masukkan kayu manis. Antioksidan polifenol yang ditemukan dalam kayu manis pun juga ternyata bisa mencegah pembekuan darah, mengurangi kadar gula darah, sehingga juga bisa menekan risiko penyakit jantung. Berikut langkah-langkah yang saya bisa sampaikan secara singkat, namun lebih jelasnya nanti saya bisa sampaikan di link YouTube saya. Yang pertama, kita potong lemon dan jahe, tentu saja semua sudah harus bersih ya. Lalu sudah itu kita tuangkan separuh dulu madu dalam gelas, dan gelasnya harus ada tutupnya. Gelas kaca, jangan pakai plastik. Lalu masukkan potongan-potongan lemon dan jeruk, jahe serta kayu manis di dalamnya. Baru langkah selanjutnya kita masukkan kembali sisa madu sehingga penuh. Kita harus yakinkan bahwa semuanya tertutup oleh madu. Setelah itu jarnya ditutup dengan rapat. Kita simpan di suhu ruang yang tidak terkena sinar matahari langsung selama 7 hari. Dalam proses 7 hari, setiap hari bisa kita buka dan bisa kita aduk supaya bisa rata. Nanti akan muncul seperti buih atau bau yang agak masam, itu berarti proses fermentasi kita berhasil. Jangan lupa untuk mengaduk, kita bisa pakai sendok bukan dari logam tapi dari plastik atau lebih bagus lagi dengan kayu. Ya, ini hasil yang kemarin saya sudah dapat, dan kegunaannya sesudah ini kita bisa saring, pisahkan bahan-bahan dasarnya dengan hasil cairan madunya. Yang hasil cairan madu kita bisa simpan di kulkas, bisa lama juga. Jadi karena itu sudah terfermentasi, kita gunakan sesuka kita. Saya biasanya pakai untuk 3 sampai 4 sendok dengan air hangat lalu dinikmati selagi hangat. Tetapi untuk anak-anak, biasanya untuk kondisi-kondisi butuh multivitamin, biasanya saya kasih anak-anak dengan 1 sampai 2 sendok langsung diminum seperti obat batuk atau obat flu lainnya. Begitu yang bisa saya bagikan berkaitan dengan cara pembuatan probiotik. Selamat mencoba. Nah, di sini saya sediakan link di YouTube membuat probiotik. Silahkan Bapak Ibu bisa menengok ke sana, link YouTube saya dengan nama saya Diana Wijayanti. Baik, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, kiranya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya kembalikan waktu sepenuhnya kepada Bapak Prianto dan Ibu Endang. Terima kasih.